Minggu lalu saya sudah menyampaikan sebuah bacaan yang berkaitan dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang lebih mendasar, yang lebih filosofis berkaitan dengan Muhammadiyah ya. Kalau anggaran dasar itu memang hal-hal mendasar yang berkaitan dengan Muhammadiyah, tapi kalau tentang yang akan kita pelajari hari ini lebih filosofis, yakni kita akan membahas tentang misi gerakan Muhammadiyah. Jadi kita sudah tahu bagaimana latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara singkat pada kuliah yang telah saya sampaikan melalui saluran YouTube beberapa 2 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sekali lagi misi gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi ini didirikan pastilah dengan membawa tujuan atau misi tertentu. Nah, dalam hal ini ada 4 poin atau 4 misi yang akan kita bicarakan. Meskipun saya yakin pada kuliah pagi hari ini kemungkinan tidak akan selesai membahas keempat-empatnya, tapi akan kita sebutkan 4 poin tersebut dan akan kita bahas secara detail satu persatu berdasarkan ketersediaan waktu kita hari ini nanti. Nah, apa 4 misi gerakan Muhammadiyah itu? Pertama adalah pemberdayaan kaum pinggiran. Kemudian yang kedua, menyatukan umat Islam. Lalu yang ketiga adalah memberdayakan kaum perempuan. Dan yang keempat adalah memelihara dan mengembangkan akal manusia. Jadi ini adalah 4 misi gerakan Muhammadiyah. Tentu saja kalau kita membaca buku ulasan atau teori dari ilmuwan-ilmuwan atau pemikir atau sarjana Muhammadiyah yang lain, akan kita temukan banyak versi dan tidak hanya 4 ini. Tetapi 4 misi gerakan Muhammadiyah ini kita tampilkan sebagai salah satu contoh bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan memiliki perhatian yang cukup besar dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia terutama dan tentu saja di dunia secara umum. Pada perkuliahan 2 minggu yang lalu telah saya sampaikan tentang 3 hal berkaitan dengan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan Muhammadiyah sebagai organisasi. Minggu lalu ketika saya memberikan dokumen atau bacaan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Yang namanya organisasi itu tentu ada aturan yang mengikat atau yang diletakkan sebagai dasar bagi para anggota dan pimpinan organisasi itu untuk menjalankan organisasi tersebut. Termasuk salah satunya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang akan kita bicarakan hari ini berarti Muhammadiyah sebagai gerakan. Dan nanti seiring dengan perjalanan perkuliahan kita ini, kita akan membicarakan tentang Muhammadiyah sebagai pemikiran. Nah, dalam hal gerakan ini 4 itu tadi, jadi sekali lagi 4 misi gerakan Muhammadiyah yang saya sampaikan itu tentu saja bukan satu-satunya versi tentang misi gerakan Muhammadiyah. Maknanya ada banyak sarjana dari Muhammadiyah, pemikir dari Muhammadiyah lain, pemikir-pemikir lain dari Muhammadiyah yang mengembangkan teori tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Tetapi itu tidak berarti bahwa terjadi adanya perbedaan visi atau misi. Misinya tetap sama, tapi cara para ilmuwan atau sarjana di dalam Muhammadiyah mengungkapkan itu mungkin berbeda-beda. Nah, sebelum sampai kepada penjelasan tentang masing-masing dari 4 poin tersebut, tentu saya ingin
terlebih dahulu mengemukakan tentang etika gerakan Muhammadiyah. Karena kalau kita lihat 4 poin yang tersebut di atas, yaitu 4 misi gerakan Muhammadiyah tadi, maka semuanya sebenarnya punya satu kerangka tujuan, yaitu untuk kemanusiaan. Nah, karena memiliki tujuan untuk kemanusiaan, tentu saja tidak boleh meninggalkan etika. Sehingga di sini saya ingin mengutip sebuah kerangka teori yang ditulis oleh Profesor Munir Mulkhan tentang etika gerakan Muhammadiyah. Nah, menurut Profesor Munir Mulkhan, etika gerakan Muhammadiyah itu adalah pertama ada sukarela atau rasa sukarela untuk kemanusiaan. Maknanya adalah dalam menjalankan misinya, Muhammadiyah itu mendasarkan diri kepada etika sukarela. Sukarela itu maknanya tanpa dipaksa, tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata melakukannya demi kemanusiaan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dalam bahasa yang sederhana atau bahasa yang umum digunakan dalam Islam adalah ada kata-kata ikhlas atau istilah ikhlas dan istilah riya. Sukarela untuk kemanusiaan itu berarti posisinya ada pada domain keikhlasan. Sementara kalau melakukannya untuk hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar tujuan-tujuan membebaskan manusia dari keterbelengguan yang dialami, maka itu domainnya adalah pada domain riya. Nah, dalam hal ini penting juga bagi kita untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan menyampaikan sebuah perkataan tentang keikhlasan ini adalah tentang kemanusiaan. Beliau mengatakan kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Jadi pertama-tama kita ini kalau melakukan pembelaan ya atau pembebasan atau memberikan pertolongan, tentu sebagian orang ada yang mendasarkan diri kepada identitas. Kalau punya identitas yang berbeda-beda, lalu tidak jadi memberikan pertolongan. Maka dalam hal ini kita bisa berbeda organisasi, berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda suku bangsa, berbeda katakanlah afiliasi politik, tetapi sesungguhnya kita ini diikat oleh satu rasa persaudaraan, yaitu rasa persaudaraan sebagai manusia. Maka yang dikatakan oleh Kiai Dahlan bahwa kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam, itu sebenarnya menyatakan bahwa umat Islam ini apapun perbedaan yang terjadi dalam diri mereka, baik perbedaan pada tingkat organisasi, perbedaan pada tingkat pilihan-pilihan madhab, atau perbedaan dalam hal pilihan-pilihan politik misalnya, maka sebenarnya kita sama-sama diikat oleh rasa kemanusiaan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, etika gerakan Muhammadiyah yang kedua adalah kebersamaan. Kebersamaan ini artinya bahwa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu untuk tujuan kemaslahatan bersama. Dan dalam kerangka organisasi misalnya tidak boleh ada orang berjalan secara sendiri-sendiri. Meskipun demikian, betapapun etika ini telah digariskan, tentu saja dalam kenyataan di masyarakat atau di lapangan, kita sering menyaksikan adanya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang bertindak di luar kontrol atau di luar kesepakatan bersama. Maka dalam hal seperti ini, etika gerakan Muhammadiyah harus kembali kita ingat bahwa etika gerakan Muhammadiyah itu adalah kebersamaan. Nah, tentu kebersamaan itu tidak hanya menyangkut bahwa hal-hal yang kita lakukan harus merupakan kesepakatan bersama, tetapi juga berarti bahwa dengan kebersamaan itu bermakna kita tidak boleh melakukan klaim-klaim individual. Oh, itu kalau tidak karena saya tidak terjadi ya, misalnya begitu. Etika Muhammadiyah menggariskan itu. Berarti sekali lagi
kebersamaan ini di dalamnya juga ada domain keikhlasan. Bahwa orang ketika sudah menjadi karya bersama, ya itu menjadi karya bersama. Dan Muhammadiyah dengan etika gerakannya memberikan satu penegasan bahwa tidak boleh menonjol-nonjolkan diri. Betapapun kadang-kadang memang dalam sebuah komunitas selalu saja kita temukan hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah profesional tanpa pamrih. Ini dua hal yang bagi masyarakat modern mungkin agak bertentangan. Kalau profesional itu ya dengan pamrih, kan itu ya. Nah, Muhammadiyah ini dahsyat sekali karena mengatakan di sini adalah profesional tanpa pamrih. Tanpa pamrih tapi profesional. Tanpa pamrih itu misalnya mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran. Tapi profesional. Bisakah kita melakukan hal seperti itu? Pada dasarnya atau pada umumnya orang melakukan sesuatu secara profesional itu karena ada embel-embel, ada hak ya dan kewajiban, ada jasa ya ada imbalan. Nah ini Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah mengatakan profesional tanpa pamrih. Jadi dalam melakukan dalam memberikan pertolongan kepada sesama manusia harus kita lakukan secara profesional. Profesional itu hal terbaik yang ada dalam kemampuan kita kita lakukan, tapi semua itu kita lakukan dengan tanpa pamrih. Yang keempat, yang disebut dengan etika welas asih. Welas asih itu sederhananya belas kasihan, tetapi kalau disebut belas kasihan itu kayaknya kan agak negatif ya. Sehingga welas asih itu ya etika kasih sayang gitu. Etika kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah dan juga semua yang ada di alam raya ini. Kemudian etika kebudayaan. Hidup dalam sebuah masyarakat itu pasti meniscayakan keterlibatan kita dalam nilai-nilai yang dikembangkan di dalam sebuah masyarakat itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah mengembangkan sebuah etika yang disebut dengan etika kebudayaan. Maknanya etika kebudayaan itu adalah hiduplah dalam masyarakat dan ikutilah secara proporsional hal-hal yang menjadi bagian dari kebiasaan dalam masyarakat itu. Tentu saja di dalam mengikuti kebiasaan atau hal-hal yang diberlakukan di dalam sebuah masyarakat, seringkali orang menemukan, loh ini tidak sejalan betul dengan apa yang saya yakini. Dalam hal itulah diperlukan sebuah kearifan. Kearifan dalam arti mengikuti apa-apa yang terjadi sepanjang tidak bertentangan dengan akidah atau sepanjang tidak bertentangan dengan yang kita yakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Seandainya lalu kita temukan hal-hal yang berbeda itu, maka menyampaikannya juga tidak boleh terlalu frontal. Karena nilai baru yang kita bawa misalnya akan kita perkenalkan dengan cara yang frontal dan tiba-tiba pasti akan melahirkan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Sementara nilai-nilai yang telah mereka praktekkan, betapapun itu menurut kita adalah nilai yang tidak benar, ya sudah lama dipraktekkan oleh mereka. Sehingga cara mengubahnya juga eh, perlu perlu strategi. Dan salah satunya adalah dengan etika kebudayaan. Lalu yang selanjutnya adalah etika guru murid. Etika guru murid itu artinya penghormatan kepada mereka-mereka yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kita memberikan penghormatan kepada mereka-mereka yang berjasa dalam membimbing kita dalam hal apapun. Nah, jadi betapapun banyak orang mengkritik di dalam Muhammadiyah itu sebagai organisasi modern kadang-kadang melupakan nilai-nilai dasar seperti ini, tetapi sebenarnya etika guru murid merupakan bagian dari etika gerakan Muhammadiyah yang harus kita jaga bersama-sama. Kemudian etika kenabian. Etika kenabian itu maknanya hal-hal yang dilakukan oleh para nabi itu harus menjadi bagian yang kita praktikkan dalam berorganisasi atau dalam menjalankan aktivitas beragama melalui Muhammadiyah. Nah, misalnya ada hal apa di dalam etika kenabian itu
Ya tentu saja salah satunya kalau kita membaca tentang Muhammadiyah itu ada salah satu yang disebut dengan etika profetik atau etika kenabian itu adalah membebaskan yang tertindas. Jadi yang dilakukan oleh para nabi itu selalu berkaitan dengan pembebasan. Membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan penguasa misalnya. Membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan kebodohan misalnya. Atau membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan akibat diperbudak oleh Tuhan-Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari etika Muhammadiyah. Dan pada saat yang sama, para nabi itu kan memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka itu juga bagian dari etika kenabian. Jadi mewarisi etika para nabi dan sekaligus menjalankan akhlak para nabi dalam pergerakan Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah etika al-ma'un. Etika al-ma'un lagi-lagi itu berkaitan dengan bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung di dalam kehidupan sosial. Tidak semua orang berada pada situasi yang sama. Pada satu waktu tertentu mungkin orang berada dalam situasi yang menguntungkan, tapi pada situasi tertentu, waktu tertentu barangkali mereka berada pada situasi yang kurang baik. Nah, karena itulah etika al-ma'un itu prinsipnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita ini menghadirkan etika sosial di dalam beragama, karena ibadah yang kita lakukan secara ritual ibadah yang kita lakukan itu secara istilahnya itu secara mahdoh itu tidak bermakna apa-apa jika tidak dibarengi dengan etika sosial. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan etika gerakan Muhammadiyah. Sehingga 4 misi gerakan Muhammadiyah yang tadi sudah saya sebutkan di atas, itu hendaknya diwujudkan, tapi dengan tetap memperhatikan etika-etika gerakan Muhammadiyah yang telah kita bahas ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin pertama, yaitu tentang misi gerakan Muhammadiyah. Pertama adalah pemberdayaan kaum pinggiran. Nah, dalam hal yang sudah tadi saya sebutkan tentang kemanusiaan, tentang profesionalisme tanpa pamrih, tentang welas asih, tentang etika kenabian, etika kebudayaan, dan seterusnya itu pada dasarnya diwujudkan oleh Muhammadiyah dengan melakukan pemberdayaan terhadap kaum pinggiran. Sekali lagi, kehidupan manusia dalam masyarakat atau di dalam kehidupan sosial ini tidak selalu sama. Ada kelompok-kelompok sosial yang katakanlah privilege. Privilege itu artinya memiliki keistimewaan tertentu, tidak ada kesulitan apa-apa. Tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang dalam bahasa Al-Quran itu diistilahkan dengan du'afa. Ada du'afa, ada mustad'afin. Kalau du'afa itu seringkali diterjemahkan sebagai ketertindasan kultural atau kemiskinan kultural. Kemiskinan yang diakibatkan oleh mungkin kebudayaan, mungkin keturunan, mungkin juga situasi sosial, mungkin juga oleh faktor-faktor yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, dan itu merupakan faktor alamiah. Sementara ada yang disebut dengan kemiskinan struktural. Itulah yang diistilahkan dengan mustad'afin. Sehingga kalau berbicara tentang pemberdayaan kaum pinggiran ini, setidaknya 2 istilah yang bisa kita hadirkan adalah du'afa dan mustad'afin. Du'afa itu sekali lagi ketertindasan atau kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah atau nature dalam kehidupan manusia, sementara al-mustad'afin atau ketertindasan struktural itu adalah kemiskinan atau kesulitan, keterpinggiran masyarakat yang dialami oleh karena struktur sosial. Penguasa yang tidak adil, penguasa yang tidak peduli kepada kehidupan masyarakat, lalu dengan itu lalu muncul berbagai macam gelombang kemiskinan, dan seterusnya itu disebut dengan kemiskinan atau ketertindasan struktural. Nah, maka Muhammadiyah melakukan berbagai macam usaha
Usaha itu bisa bersifat normatif, bisa juga bersifat praksis. Normatif itu artinya berusaha melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks ayat suci maupun hadis yang berkaitan dengan pemihakan terhadap kaum pinggiran ini. Sementara secara praksis itu artinya Muhammadiyah berusaha untuk mewujudkan teks-teks keagamaan yang berbicara tentang kaum mustadafin atau duafa tadi itu dalam aksi nyata, tidak hanya retorika. Karena itu, teman-teman sekalian, Kiai Dahlan itu sebagai seorang pembaharu oleh banyak ahli disebut sebagai lebih banyak disebut sebagai man of action dan bukan man of thought. Man of action itu artinya orang yang lebih banyak melakukan tindakan dan tidak terlalu banyak berteori. Tetapi menurut saya sebenarnya Kiai Dahlan juga berteori gitu ya. Kiai Dahlan juga berteori meskipun bagi sebagian orang dikatakan beliau adalah man of action, tapi bagi saya tidak mungkin ada action yang bisa dimulai, yang bisa dijalankan kalau tidak ada pemikiran. Sehingga ketika orang mengatakan yang begitu itu sebenarnya saya tetap cenderung mengatakan bahwa Kiai Dahlan ini adalah gabungan dari man of action dan man of thought. Artinya kedua-duanya beliau jalankan. Nah, di dalam hal tersebut, maka kita kembali lagi pemberdayaan kaum pinggiran itu apa yang dilakukan Muhammadiyah. Pertama adalah secara normatif, Kiai Dahlan dengan diinspirasi oleh kondisi masyarakat yang real melakukan kontekstualisasi surat Al-Ma'un. Teman-teman sekalian, teman-teman bisa membaca surat Al-Ma'un dan ketika membaca surat Al-Ma'un itu kita bisa menemukan satu perkataan yang kelihatan seperti kontradiksi. Fawailul lil musallin. Jadi di situ ada perkataan fawailul lil musallin. Maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Maka ini kan sekilas seperti kontradiksi. Bagaimana mungkin orang yang sholat kok malah mendapatkan ancaman neraka wel? Nah, kemudian di situ dijelaskan alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Nah, di situ ada kata-kata orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang yuraun. Yuraun itu artinya memamerkan apa yang mereka lakukan. Seperti tadi sudah kita bahas secara singkat di atas tentang etika Muhammadiyah. Etika gerakan Muhammadiyah tadi itu adalah ada pada salah satunya ada domain keikhlasan. Nah, maka orang-orang yang yuraun, orang-orang yang berpamer itu ya, pamer, riak, melakukan riak dalam perbuatannya itu sebuah indikasi bahwa dia lalai dalam sholatnya. Kemudian wayam naun al maun dan menyia-nyiakan anak yatim. Nah, maka teman-teman bisa membaca kisah yang sangat sering dikutip oleh para aktivis Muhammadiyah dengan berbagai macam versinya. Mungkin ada versi yang sedikit berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi yang terpenting adalah sebuah kisah tentang Al-Ma'un gitu ya. Sebuah kisah tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu kisahnya adalah ketika awal-awal Muhammadiyah didirikan itu para para murid ya, murid-murid Kiai Dahlan diajak ngaji. Nah, surat yang dibaca itu adalah Al-Ma'un itu gitu. Nah, cukup lama surat Al-Ma'un ini dibaca. Dibaca dan terus dibaca karena berminggu-minggu, mungkin juga ada yang menyebut berbulan-bulan surat ini terus-menerus dibaca, maka murid-murid Kiai Dahlan kemudian bertanya, Pak Yai, sudah lama kenapa pelajaran kita nggak berubah? Sudah lama kenapa pelajaran kita tidak ganti? Gitu. Masa hanya baca surat Al-Ma'un terus-menerus?
Maka terhadap pertanyaan yang seperti itu, kemudian Kiai Dahlan bertanya kepada muridnya, apakah kalian sudah hafal dengan belum masuk, Pak. sudah hafal dengan surat itu gitu ya. Surat itu. Kemudian mereka mengatakan sudah. Lalu Kiai Dahlan mengatakan kalau begitu surat ini tidak hanya cukup untuk dihafal atau dibaca tetapi juga harus diamalkan. Maka Kiai Dahlan kemudian meminta murid-muridnya itu untuk melakukan aksi sosial, mencari anak yatim, dimandikan, disekolahkan, dirawat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah sederhananya yang disebut dengan kontekstualisasi surah Al-Ma'un. Jadi Al-Ma'un yang selama ini hanya dibaca oleh Kiai Dahlan dikontekstualisasikan. Dikontekstualisasikan itu artinya diwujudkan dalam bentuk perbuatan sesuai dengan konteksnya. Jika pada masa itu hal atau situasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat adalah lahirnya atau adanya ketimpangan sosial di mana-mana, kemiskinan, maka surat ini harus diamalkan sehingga pengentasan terhadap kaum yang terpinggirkan itu menjadi salah satu prioritas gerakan Muhammadiyah awal. Sejalan dengan kontekstualisasi itu, lalu terjadilah pada aspek berikutnya adalah perumusan teologi Al-Ma'un. Karena pemahaman terhadap surat Al-Ma'un itu sudah diubah atau sudah dikontekstualisasikan dengan pemahaman yang lebih membumi oleh Kiai Dahlan, maka mau tidak mau ini menjadi istilah yang populer di Muhammadiyah, yaitu ada istilah teologi Al-Ma'un. Nah, teologi Al-Ma'un itu sederhananya adalah teologi atau sebuah sikap keberagamaan yang memihak kepada pemberdayaan kaum pinggiran. Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini, melakukan sebuah kontekstualisasi dalam arti yang lebih situasional atau dalam arti yang lebih kekinian ya. Beliau menyebutkan bahwa perumusan teologi Al-Ma'un atau pemberdayaan Muhammadiyah, pemberdayaan kaum pinggiran yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu didasarkan kepada beberapa prinsip. Pertama adalah bahwa Islam itu adalah agama amal. Nah, artinya Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada implementasi dari prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam Quran maupun hadis atau teks-teks keagamaan. Nah, sebagai agama amal, Islam menjunjung tinggi perbuatan baik sebagai bagian dari iman. Maka tidak ada orang yang mengaku beriman saja, tapi iman itu harus dibarengi dengan amal soleh. Nah, karena itu di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menyandingkan waladina ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga di samping amanu ada amilus solihat. Jadi beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Amanu wa amilus solihat. Kalau kita perhatikan, kenapa disandingkan antara amanu dan amilus solihat? Karena iman itu mula-mula di hati. Tetapi tidak cukup hanya di hati, karena kalau seseorang itu menyatakan beriman, maka harus melakukan perbuatan baik. Sehingga prinsip pertama yang disampaikan oleh Prof. Haidar itu adalah bahwa Islam sebagai agama amal menjunjung tinggi perbuatan baik sebagai bagian dari iman. Yang kedua adalah Islam agama pembebasan yang mengangkut kaum lemah dari penindasan. Oke, kita lihat sejarah Islam pada periode awal. Apakah yang mengikuti Nabi Muhammad kebanyakan adalah kaum elit di dalam masyarakat? Karena kalau kita lihat sejarah Islam periode awal, ternyata Nabi Muhammad dan para pengikut Islam periode awal itu justru dimusuhi oleh elit-elit masyarakat.
yang disebut sebagai kaum Quraisy. Itu elit-elit masyarakat di dalam Quraisy itu memusuhi Nabi Muhammad karena membawa ajaran Islam yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu sebagai ajaran baru dan mengancam apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat mereka selama ini. Nah, lalu di situ terjadi salah satu praktek yang terjadi adalah penindasan. Penindasan itu apa bentuknya? Salah satu bentuk penindasan itu adalah perbudakan. Maka kita lihat ternyata siapakah muadzin yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad. Namanya Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak, bekas budak kulit hitam yang dimerdekakan dan kemudian mengabdikan dirinya kepada kepentingan ajaran Islam, yaitu menjadi muadzin. Berarti ini contoh ya, bahwa yang dicontohkan oleh para nabi mengangkat manusia lemah, mengangkat mereka-mereka yang lemah dari penindasan. Sehingga ketika awal-awal itu sekali lagi pengikut Nabi Muhammad lebih banyak berasal dari kaum yang tertindas karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu agama Islam memiliki misi membebaskan manusia dari ketertindasan. Oke, kemudian yang ketiga adalah Islam adalah agama praksis. Artinya agama yang tidak hanya memberikan perhatian kepada ajaran semata-mata, tapi juga memberikan perhatian kepada tindakan. Nah, Pak, permisi Pak. Jadi ini ya tiga ya. Jadi Islam sebagai agama amal yang menjunjung tinggi perbuatan baik sebagai bagian dari iman. Kemudian Islam adalah agama pembebasan yang mengangkat kaum lemah dari penindasan. Dan Islam adalah agama praksis, yaitu agama yang bersifat humanis, kemanusiaan, kemudian emansipatoris. Emansipatoris itu artinya melibatkan semua orang, tidak boleh ada yang tertinggal, lalu membawa orang lemah menjadi berdaya dan maju. Nah, jadi ini. Kemudian, bagaimana Muhammadiyah mewujudkan pemihakan kepada pemberdayaan terhadap kaum pinggiran itu? Maka ada 6 gerakan atau 6 bidang yang diambil oleh Muhammadiyah sebagai bagian untuk melakukan pemihakan kepada kaum yang tertindas itu. Pertama adalah aspek atau pada bidang pendidikan. Kedua adalah pada bidang kesehatan. Yang ketiga adalah pada bidang pelayanan sosial. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah yang kelima adalah penanggulangan bencana. Dan yang keenam adalah lembaga amil zakat. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah di antara bidang-bidang strategis dalam kehidupan masyarakat yang diambil oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan misi gerakannya yaitu memberdayakan kaum pinggiran. Oke. Bagi sebagian orang mungkin pendidikan tidak dimasukkan, tapi saya akan memasukkan pendidikan karena pendidikan itu sangat penting. Nah, oke. 6 bidang yang diambil oleh Muhammadiyah untuk menjadi sebagai media, sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan kaum pinggiran itu akan kita bahas satu persatu mulai dari pendidikan. Saya meyakini pendidikan adalah sarana yang sangat baik dan kalau tidak malah satu-satunya ya sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Bagi teman-teman yang pernah mendengar istilah ini, mobilitas sosial itu artinya pergerakan kelas di dalam masyarakat. Artinya mobile itu artinya kan bergerak. Maka disebut handphone itu disebut mobile phone karena itu HP yang bergerak, telepon yang bergerak. Telepon bergerak artinya bisa dibawa kemana-mana. Nah, maka mobilitas sosial itu artinya pergerakan atau dinamika masyarakat dalam kehidupan sosial.
tetapi lebih banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan katakanlah kelas di dalam masyarakat. Nah, termasuk perubahan status. Di dalam istilah sosiologi itu ada yang disebut dengan ascribed status, status yang tidak bisa dirubah gitu ya. Ada juga yang disebut dengan achieve status. Status yang diraih. Status sebagai orang dalam suku tertentu itu adalah status yang ascribed, yang tanpa kita minta sudah ada dalam diri kita. Status sebagai anak dari seseorang itu adalah ascribed, tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Tetapi kita memiliki kebebasan untuk menentukan status-status yang lain melalui apa yang disebut dengan achieved status. Status yang diraih atau status yang diusahakan sehingga tercapai. Status yang dicapai. Apa itu? Ya misalnya dalam masyarakat di mana kompetisi itu terbuka dan dalam konteks masyarakat di mana prestasi itu menjadi salah satu ukuran untuk meraih untuk meraih posisi tertentu, maka kita memiliki peluang besar untuk meraih achieve status. Katakanlah, saya sering menggunakan contoh saya sendiri bahwa karena pendidikan lalu saya mengalami mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya saya bergerak meninggalkan basis sosial yang selama ini menjadi konteks di mana saya tumbuh dan besar. Misalnya, saya ini orang kampung, tumbuh di desa, yang tidak mengetahui situasi masyarakat di luar itu sampai ketika saya kuliah di Malang. Bahkan ketika kuliah di Malang, melihat manusia dengan berbagai macam corak, melihat manusia dengan berbagai macam orientasi dan status, itu saya tergagap-gagap. Nah, itu menyatakan bahwa itu status yang sebelumnya saya alami. Orang tua saya orang kampung, bekerja sebagai petani, yang kadang-kadang petani pun tidak tanah punya sendiri, tetapi katakanlah buruh tani, garap sawah, garap ladang punya orang lain, kadang-kadang juga merawat ternak milik orang lain, sesekali dalam kehidupan mereka pernah punya gerobak untuk mengangkut berbagai macam hasil panen dari sawah, namanya cikar kalau di Lamongan itu. Ya, itulah kehidupan yang dialami oleh orang tua saya. Tapi karena pendidikan, lalu saya merambah dunia yang lain. Dalam kehidupan selanjutnya, saya tidak lagi menjalani kehidupan sosial sebagaimana yang dialami dan dilakukan oleh orang tua saya, tapi saya sudah bergerak ke dalam konteks-konteks yang sedikit berbeda, yaitu dengan menjalani kehidupan sebagai dosen misalnya, sebagai akademisi. Maka terjadi, itulah yang disebut dengan mobilitas sosial itu, bahwa saya mengalami pergerakan dari keluarga petani, bahkan keluarga buruh tani, kemudian karena pendidikan, lalu saya merambah dunia yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tua saya dulu, dan lalu saya juga menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari di luar apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saya. Nah, itu hanya mungkin melalui pendidikan. Maka saya ingin mengatakan pemberdayaan kaum pinggiran yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu salah satunya adalah melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana yang paling baik menurut saya ya. Itu sarana yang paling baik untuk melakukan atau terjadinya mobilitas sosial. Oke. Tetapi itu pun tidak mudah. Kita tahu kemampuan pemerintah terbatas. Nah, dalam hal ini, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memberdayakan kaum pinggiran itu salah satunya adalah melalui pendidikan dengan membantu pemerintah menyediakan sarana pendidikan. Oke,
saya ingin kembali lagi ke cerita yang saya alami sebagai contoh, karena saya tidak tahu contoh yang dialami teman-teman. Kalau ada yang kalau ada yang sama ya kebetulan bagus, itu untuk kita jadikan sebagai contoh kasus di dalam pemberdayaan kaum pinggiran oleh Muhammadiyah. Eh, Sampai dengan tahun 1980-an, pertengahan 1980-an, di desa saya, dusun tepatnya, itu tidak ada lembaga pendidikan formal. Saya ingat persis, sekitar tahun 1985 atau 86. Dan berarti sebelumnya juga ya, anak-anak usia sekolah itu di dusun saya di Lamongan, di sebuah dusun di pesisir utara Lamongan, itu dikumpulkan saja di sebuah surau. Kelas berapa, kurikulumnya apa, mungkin tidak ada. Pokoknya semua dikumpulkan jadi satu, diajari ngaji, diajari nulis, baca alfabet, baca huruf hijaiyah, gitu-gitu saja. Sampai akhirnya tahun 1985 atau 86, tiba-tiba pada satu pagi, kami semuanya dengan berbagai macam kelompok umur yang selama ini belajar di surau itu, diajak pindah. Jadi salah satu guru mengatakan, ayo kita pindah ke gedung baru, ke tempat baru. Maka kami dengan riang gembira, tanpa tahu apa yang terjadi, sesungguhnya pindah ke tempat baru itu. Ketika pindah ke tempat baru itu, kami semuanya diminta untuk berbaris di halaman. Berbaris di halaman, kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh nggak tahu ya, mungkin belum, mungkin sekolah atau pokoknya yang ketika belajar di surau itu, di Langgar itu, mungkin ada data. Maka berdasarkan data yang dimiliki oleh pengelola pendidikan di surau itu, yang belakangan baru saya sadari, itulah pengurus ranting Muhammadiyah. Mereka manggil kami satu persatu lalu ditanya, umurmu berapa? Umur sekian. Oh, berarti kamu kelas ini. Maka kami semuanya yang pada awalnya berbaris jadi satu atau berbaris secara berkelompok itu dipanggil satu persatu dan berdasarkan umurnya masing-masing kami masuk kelas-kelas tertentu. Maka saya ingat saya langsung masuk kelas 3. Dan saya ini secara pendidikan tidak pernah mengalami TK karena memang di dusun saya tidak ada taman kanak-kanak pada zaman itu. Nah, ternyata gedung baru yang kami tempati itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Seandainya, saya membayangkan ya, seandainya tidak ada Muhammadiyah, tidak ada pimpinan ranting Muhammadiyah di dusun saya itu, yang lalu mereka berembuk untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah yang namanya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, rasa-rasanya saya tidak mungkin mendapatkan pendidikan dasar. Karena sekolah dasar negeri itu ada di desa sebelah dan jauh, tidak jauh sebenarnya untuk ukuran sekarang, tapi tidak bisa dicapai begitu saja karena kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan soal-soal teknis dan geografis. Misalnya, orang yang punya sepeda kumbang saja itu bisa dihitung, sehingga jalan kaki. Lalu jalan yang harus dilalui itu pada musim kemarau, oke, tetapi begitu musim hujan maka itu seperti sawah saja jalan itu. Sehingga sulit sekali kita membayangkan akan sekolah di tempat atau di desa tetangga itu untuk sampai ke sekolah dasar negeri tersebut. Maka saya membayangkan dusun terpencil seperti yang punya tempat di mana saya lahir itu tak terjangkau oleh sekolah pemerintah. Tapi Muhammadiyah masuk ke situ dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Dan karena pendidikan dasar yang disediakan oleh Muhammadiyah itulah, lalu kami, termasuk saya, punya keinginan-keinginan yang besar, punya keinginan-keinginan yang tinggi, punya cita-cita yang mungkin bagi sebagian orang pada saat itu tidak mungkin, tapi kemudian tercapai. Dan kalaupun misalnya secara pendidikan saya telah meraih level pendidikan tertinggi yaitu S3, itu tidak mungkin dilepaskan dari pendidikan Muhammadiyah yang selama ini sayanya. Karena setelah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, kemudian saya juga
melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, kemudian sekolah menengah atas Muhammadiyah, bahkan S1 juga di Universitas Muhammadiyah. Nah, semua level pendidikan yang saya punya di Muhammadiyah itu kan sebenarnya menyatakan satu hal dalam hal ini ya, dalam hal yang saya alami ini adalah seandainya tidak ada pendidikan Muhammadiyah, maka sulit saya bayangkan bahwa saya akan bisa mengalami dunia seperti yang saya alami sekarang ini. Nah, gitu ya. Jadi seandainya tidak ada pendidikan Muhammadiyah, sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa membayangkan bahwa saya akan mengalami dunia seperti yang saya alami ini. Nah, karena itu di dalam sebuah artikel yang saya tulis untuk sebuah buku berjudul Becoming Muhammadiyah, saya akan mencari, begini, saya akan mengirimkan tulisan itu untuk teman-teman baca ya. Saya beri judul Dari Pesisir ke Pusaran. Saya lahir di pesisir, pesisir itu kan pinggiran dalam arti wilayah di pinggiran laut kan itu, tetapi juga secara sosial pesisir itu juga pinggiran gitu. Maka saya menulis dari pesisir ke pusaran. Salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah hanya karena pendidikan yang disediakan oleh Muhammadiyah masuk ke pelosok-pelosok dusun seperti dusun saya pada tahun 80-an itulah lalu saya memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, pendidikan yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang di desa saya, pendidikan yang tidak pernah terbayangkan oleh orang tua. Termasuk ketika misalnya saya pada tahun 2018 sampai 2019 sempat mampir di Istana Negara sebagai asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan internasional, itu kan hanya mungkin karena melalui pendidikan. Dan sekali lagi itu pendidikan Muhammadiyah. Maka tulisan yang saya buat berjudul Dari Pesisir ke Pusaran itu artinya itu tadi karena pendidikan Muhammadiyah lah lalu eh, eh, lalu saya memperoleh kesempatan itu tadi. Oke ya, gitu. Jadi itu ya. Oke ya. Jadi itu pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammadiyah juga berusaha untuk me, memberdayakan kaum pinggiran itu dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau. Ada banyak sekolah Muhammadiyah yang terjangkau. Betapapun sekarang ini kita melihat memang ada kritik tentang kapitalisasi pendidikan di Muhammadiyah. Bahwa ada sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang mahal sehingga masyarakat miskin tidak bisa masuk ke situ. Oke, itu satu dua ada dan kita perlu membahas secara khusus itu nanti di masalah pendidikan. Tapi ada banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang terjangkau, terutama di desa-desa. Sekali lagi di desa-desa. Yang saya katakan tadi itu sekolah tidak sekolah Muhammadiyah masuk ke desa-desa dan sekolah-sekolah pemerintah tidak masuk. Itu kan berarti terjangkau. Kemudian pendidikan yang berkualitas. Jadi Muhammadiyah ini menyediakan pendidikan yang berkualitas. Saya kira dalam banyak hal kita bisa menyaksikan, kita bisa mendengar, kita bisa membaca berita, kita bisa melihat kenyataan di masyarakat bahwa rata-rata pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah itu memiliki kualitas yang bagus. Ini karena ditunjang oleh orientasi modern yang menjadi bagian dari cara pandang keagamaan Muhammadiyah, tetapi juga karena ditunjang oleh manajemen yang bagus, karena apa ciri manajemen itu adalah, itu tadi, etika Muhammadiyah tadi itu kan ada kebersamaan. Nah, salah satunya adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak ada yang dimiliki oleh individu.
Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ya milik Muhammadiyah. Nah, karena secara kepemilikan menjadi milik Muhammadiyah, maka ini memungkinkan terjadinya inovasi-inovasi secara cepat, dan apalagi Muhammadiyah juga terbuka terhadap perubahan-perubahan. Jadi teman-teman sekalian, itulah satu bidang. Baru kita bicara satu bidang ya, itu sudah cukup panjang. Nah, bidang-bidang yang lain, misalnya akan kita bahas sebentar adalah tentang kesehatan. Jadi rumah sakit Muhammadiyah itu juga banyak sekali jumlahnya di berbagai pelosok tanah air, di kota, di desa, di mana-mana kita bisa melihat uh, apa namanya pusat-pusat kesehatan Muhammadiyah, dan itu kan bagian dari upaya untuk memberdayakan kaum pinggiran. Tidak hanya itu, belakangan Muhammadiyah punya puskesmas apung atau rumah sakit apung berupa kapal. Jadi kapal yang disulap menjadi pusat kesehatan dan ada di berbagai tempat. Kemudian kita juga tahu Muhammadiyah punya program 1000 klinik itu. Sehingga kita lihat di mana-mana di berbagai penjuru tanah air ini kita melihat klinik-klinik yang didirikan oleh Muhammadiyah atau yang dimiliki oleh Muhammadiyah bertebaran. Kemudian yang terkenal tentang Muhammadiyah itu misalnya lagi adalah tentang penanggulangan bencana. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu, barangkali pernah mendengar apa yang disebut dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu sebuah gerakan kemanusiaan yang disebut dengan yang disebut memberikan istilahnya itu humanitarian aid, bantuan kemanusiaan, selalu aktif di garda depan penanggulangan bencana. Muhammadiyah ada di sana. MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan dalam banyak hal mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah Indonesia maupun dari lembaga-lembaga di luar negeri. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah bukti bahwa Muhammadiyah melakukan pemihakan atau berusaha memberdayakan masyarakat pinggiran itu melalui berbagai bidang atau berbagai aspek kehidupan. Kemudian amil zakat. Muhammadiyah punya lembaga amil zakat yang namanya Lazismu. Lembaga amil zakat, infak dan sodakoh milik Muhammadiyah yang menghimpun dana dari siapa saja. Bukan hanya anggota Muhammadiyah, siapa saja. Orang-orang yang memang bersedekah, berzakat, dan mempercayakan kepada Muhammadiyah lewat Lazismu, maka dipersilahkan. Demikian juga penerimanya. Penerima zakat, infak, dan sodako Muhammadiyah itu tidak selalu orang Muhammadiyah. Misalnya Lazismu yang dikelola oleh sebuah pengurus Muhammadiyah di mana ya, Sragen kalau tidak salah, itu memberikan bantuan kepada siapa saja tanpa melihat identitas. Yaitu tadi kemanusiaan tadi itu, kasih sayang dan kemanusiaan. Kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat melalui pertanian, melalui perkebunan, melalui peternakan dan seterusnya, sehingga di Muhammadiyah ada namanya MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Maka masyarakat, petani, nelayan, buruh juga punya kesempatan yang sama untuk bergabung dengan Muhammadiyah melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, inilah teman-teman sekalian, kita baru membahas satu misi, yaitu pemberdayaan kaum pinggiran. Yang selanjutnya yaitu ada 4 kan, jadi menyatukan umat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, lalu memberdayakan kaum perempuan, lalu memelihara dan mengembangkan akal manusia. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan baik menulis lewat kolom chat maupun langsung komentar dengan voice di sini. Saya persilahkan jika ada ya.
Tidak ada. Jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, nanti kita bisa sambung di WhatsApp group ya. Saya kira begitu untuk kuliah hari ini, membahas tentang pemberdayaan misi Gerakan Muhammadiyah, dan di antara empat misi Gerakan Muhammadiyah itu adalah pemberdayaan masyarakat terpinggirkan yang sudah kita bahas. Minggu depan akan kita sambung dengan misi-misi berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis. Nanti akan saya sampaikan di grup kelas kita ya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.